Di atas biar kelihatan. Gimana Bapak Ibu? Keringetan? Lumayan. Wah, Pak Wisnu sudah senang ya. Serius banget ya. Karena bapak-bapak ini kapan tadi? Baik. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sedang melihat konsep apakah miskonsepsi atau tidak tadi ya. Masih ingat permainannya tadi? Kalau dianggap tepat, tetap duduk. Atau terbalik? Terbalik. Ya, oke. Kalau tidak tepat, tetap duduk. Kalau tepat, berdiri. Benar ya? Oke. Sekarang yang pernyataan ketiga. Kalau yang tidak terbaca saya bacakan. Kegiatan pembelajaran seperti gambar di bawah dapat menstimulasi aspek perkembangan anak secara holistik. Seperti gambar di bawah. Ayo. Seperti gambar di bawah. Kelihatan nggak di belakang gambar itu? Tidak kelihatan. Ada 3 siswa duduk manis di meja. Ada guru di depan. Oke, ya kita lihat hasilnya. Itu berdiri benar apa lihat gambar itu? Berdiri mau lihat gambar atau berdiri? Oh, mau lihat gambar itu. Oke, kita lihat hasilnya. Tidak tepat. Alhamdulillah ini duduk semua ya. Nah, sudah paham aman ya. Pembelajaran yang ada di gambar masih berpusat kepada guru. Anak-anak duduk manis di bangku ya. Tidak berpusat pada anak. Pembelajaran berkualitas mendorong satuan
untuk menyediakan kegiatan yang memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Tersedianya berbagai pilihan kegiatan belajar dan bermain sesuai dengan tahap perkembangannya, ya, maksudnya ya. Jadi tidak selanjutnya lagi. Oke. Pernyataan nomor 4. Penyampaian hasil belajar pada orang tua merupakan prinsip yang penting dalam asesmen. Ayo jangan ngomong, tindakan. Duduk apa berdiri? Berdiri. Hah? Kelap kelima. Duduk. Duduk belum, berdiri belum. Ya. Oke, ya sebagian besar berdiri ya, alhamdulillah. Kita lihat. Tepat, ya. Ya, walaupun ada yang ragu-ragu, ya mau duduk kan? Ya, penyampaian hasil belajar kepada orang tua sangat penting dilakukan dalam rangkaian asesmen. Nah, seperti sudah disampaikan ya. Apapun yang terjadi hasil asesmen tersebut penting disampaikan kepada orang tua. Dialog mengenai hasil asesmen dengan orang tua dapat dipakai untuk mengevaluasi proses belajar anak di sekolah dan hasil pengamatan di rumah dan mengevaluasi stimulasi yang diberikan di rumah. Hal ini membuat stimulasi yang diberikan dapat berkesinambungan. Apalagi ini masih usia dini ya, bantuan orang tua betul-betul ya diperlukan bagi stimulasi. Oke, kelima, satuan PAUD yang memantau pemenuhan kebutuhan layanan esensial. Sekali lagi, satuan PAUD yang memantau pemenuhan kebutuhan layanan esensial anak usia dini merupakan salah satu contoh PAUD yang berkualitas. Ayo, jangan ragu-ragu, Ada yang nggak bisa lagi berdiri. Pak, jangan kuat lagi berdiri. Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3, tepat. Sudah sebagian besar berdiri ya. Tadi ini salah satu indikator dalam PAUD berkualitas adalah pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini. Yang tadi ada 8 indikator gitu ya. Oke. Masih ada kan? Satu lagi. Kegiatan kelas orang tua di satuan PAUD perlu dilakukan saat ada kebutuhan. Tidak. Ayo jangan ngomong, berdiri apa duduk? Duduk. Berdiri apa duduk? Duduk. Ada yang berdiri? Silakan. Jangan ragu berdiri, jangan. Mau berdiri silakan. Kelap kelip. Oke, lanjut. Tidak. Ya. Ya, ragu-ragu tadi ya. Ulangi lagi, kenapa masih bingung? Kegiatan kelas orang tua di satuan PAUD perlu dilakukan saat ada kebutuhan. Artinya tidak rutin ya, tidak terjadwal, hanya saat butuh saja. Nah ini tidak, itu harus menjadi rutinitas. Apakah 1 bulan sekali ada pertemuan atau sebulan 2 kali gitu ya. Dan juga ada yang temporary sesuai kebutuhan. Tapi ini tidak tepat. Kelas orang tua adalah salah satu bentuk kemitraan dengan orang tua, di mana perlu untuk dilakukan secara berkesinambungan. Itu kata kuncinya, berkesinambungan, tidak hanya sesuai kebutuhan saja. Masih ada? Nah, habis. Baik Bapak sekalian, setelah bermain Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman yang sama terhadap PAUD berkualitas. Nah sekarang alhamdulillah ini Pak Sugi ya, semua sudah paham apa itu PAUD berkualitas dengan 4 elemen tadi ya, masing-masing indikatornya. Sekarang apa hubungannya dengan rapor pendidikan? Nah, untuk menyampaikan ini kita undang narasumber kita yang ganteng, Pak Abdel di Putra. Ya, berikan aplaus untuk Pak Abdel. Baik, terima kasih Pak Isan, Pak Sugi, dan Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Kita coba tepuk semangat dulu ya, biar semangat lagi Bapak Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat.
Oke. Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu ya apa yang telah disampaikan oleh Pak Ihsanuddin tadi. Kita akan lanjut Bapak Ibu kepada rapor pendidikan ya Bapak Ibu ya. Apakah semua sekolah Bapak Ibu sudah ada rapor pendidikannya? Ada yang belum Bapak Ibu? Tidak ada ya, mudah-mudahan. Nah Bapak Ibu, rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data adalah alat bantu bagi satuan pendidikan dan dinas untuk terus bersama memperbaiki kualitas layanan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu sebelumnya sudah mendapatkan informasi ini, namun kami mengingatkan kembali ya kepada Bapak Ibu bahwa rapor pendidikan ini adalah membantu sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Membantu dalam hal apa saja? Yang pertama adalah berkaitan dengan identifikasi ya Bapak Ibu, mencari masalah, mencari permasalahan yang ada di sekolah kita. Jadi gini Bapak Ibu, dengan adanya rapor pendidikan nanti kalau sudah keluar kemudian diunduh, nanti kita bisa melihat apa yang menjadi permasalahan di sekolah kita Bapak Ibu. Dari mana tahu ya Pak? Itu nanti ada keluar nilai atau dimensi-dimensi yang belum tercapai atau belum memenuhi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu adalah refleksi. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah ada permasalahan tentu kita perlu mencari akar masalahnya kenapa. Ya. Jadi dari rapor pendidikan yang telah diunduh pada masing-masing sekolah nanti, maka akan keluar masalahnya, mana yang rendah, yang belum terpenuhi. Nanti kita akan mencari permasalahannya apa, akar masalahnya. Jadi cara mencari akar permasalahan ini Bapak Ibu, kita nanti bersama-sama melihat seperti apa rapor pendidikan itu, kemudian melihat di mana kita masalahnya itu dan apa akar masalahnya itu di mana, begitu ya Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga adalah benahi Bapak Ibu, menentukan program dan kegiatan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah refleksi atau mencari akar masalahnya, dan yang ketiga adalah membenahi atau mencari alternatif terhadap pemecahan masalah yang terjadi di satuan pendidikan kita masing-masing. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu, apakah sama antara sekolah pertama, sekolah ibu dengan sekolah ibu permasalahannya? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Beda. Ya. Baik, yang di sebelah Bapak Ibu biar kita sama mengetahui, dari belakang bisa terbaca Bapak Ibu? Tidak. Baik, dibacakan. Rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data bukanlah perangkat dan cara untuk yang pertama menghukum dan mencari siapa yang salah. Nah, ini yang selama ini yang salah. Jadi Bapak Ibu, yang terjadi banyak di sekolah kita bahwa sekolah-sekolah itu menganggap bahwa rapor yang keluar itu merah atau tidak bagus gitu, jadi itu langsung menghukum itu. Menurut persepsi orang banyak ya Bapak Ibu, ini adalah persepsi yang salah ya Bapak Ibu ya. Rapor itu bukanlah untuk menghukum sekolah kita. Pak, nilai saya rendah Pak, merah semua Pak, atau dimensi banyak tidak tercapai, kompetensinya masih rendah begitu, jadi malu Pak begitu. Sehingga Bapak Ibu kembali ke latar belakang sebelumnya bahwa dulu namanya evaluasi diri sekolah, masih ingat? Ya, itu belum maksimal dilakukan sehingga ada beberapa sekolah yang belum sesuai mengisinya dengan kenyataan yang ada, begitu ya. Betul Bapak Ibu? Jadi di saat itu Bapak Ibu hanya dipercayakan kepada satu orang operator atau misalnya guru yang dipercaya sekolah, sehingga yang keluar itu hasilnya tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan yang apa yang ada di sekolah. Betul Bapak Ibu? Nah, kalau sudah seperti itu, yakinlah Bapak Ibu, yang sakit lain, yang diobati lain. Betul? Iya. Kenapa Bapak Ibu mengisi rapor pendidikannya tidak sesuai? Jawabannya, malu Pak, nanti kalau saya isi rendah-rendah lalu kaget dibilangnya sekolah kami jelek gitu. Kaget dibilangnya apa? Kualitas kepala sekolah kami tidak bagus gitu. Sehingga miskonsepsi ini harus kita ubah. Setuju Bapak Ibu? Selanjutnya yang kedua,
memeringkatkan satuan dan daerah. Nah ini yang salah juga. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa rapor pendidikan itu nanti hasilnya bukan untuk memberikan peringkat kepada sekolah. Misalnya nih di Kecamatan Lawang Wetan, sekolah ibu, nanti memeringkatkan, tidak ya. Itu per kecamatan, apalagi semua kita ini tidak memeringkatkan. Namun untuk apa Bapak Ibu saya sampaikan tadi? Apa gunanya rapor pendidikan itu? Iya, mengidentifikasi masalah, melakukan refleksi atau mencari akar masalahnya apa, kemudian membenahi, ya. Oke, jangan lupa ya Bapak Ibu ya, yang terakhir adalah membenahi, yaitu mencari alternatif solusi sehingga masalah-masalah yang ada di sekolah kita masing-masing bisa terpecahkan dan ada jalan keluarnya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang berikut adalah membanding-bandingkan pencapaian. Ya Bapak Ibu ya, itu juga salah. Jadi selama ini kok sekolah TK Pertiwi, sekolah TK Pembina bagus, sementara sekolah kita tidak bagus gitu. Jadi ada semacam membanding-bandingkan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk berikut kita tidak bisa membanding-bandingkan. Kenapa alasannya Bapak Ibu? Karena setiap sekolah lain permasalahannya. Betul? Iya, setiap sekolah lain bentuknya, pengelolaannya lain, kepala sekolahnya lain, tidak ada yang sama. Mungkin barangkali yang sama tujuan, visi dan misinya mungkin sama ya Bapak Ibu ya. Namun pengelolaan dan rencana-rencana sekolah tentu berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lain. Setuju Bapak Ibu? Oke. Jadi jangan membanding-bandingkan antara sekolah kita dengan sekolah teman kita. Karena sekolah kita ya kita, dan kita tentu punya masalah sendiri, dan itu akan kita selesaikan bersama-sama di sekolah, bersama kepala, orang tua, komite, begitu Bapak Ibu, alumni, semua aparat atau warga yang ada di sekolah akan bekerja sama, berkolaborasi untuk menuntaskan masalah-masalah di sekolah. Setuju? Oke. Yang kelima, yang keempat Bapak Ibu, menjadi tambahan beban dokumen. Nah ini yang selama ini banyak terjadi. Pak, nambah gawe KBP Pak di sekolah begitu ya. Apalagi operator tuh. Jadi ada cerita Bapak Ibu, di suatu tempat operator itu ada memegang 5 sekolah ya. Dia sendiri memborong Bapak Ibu. Diisi rapor di TK Pembina, di TK Pertiwi, di TK ini, TK itu gitu. Sehingga akhirnya dia di drop ke rumah sakit. Ya kenapa? Karena dia sendiri pelakunya, dia yang mengerjakan sendiri, dia yang mengisi sendiri, sehingga itu tidak benar. Jadi ini bukan sebetulnya beban bagi sekolah Bapak Ibu, jangan menganggap seperti itu lagi. Jadi rapor pendidikan ini nanti Bapak Ibu kita harus betul-betul mengisi sesuai apa adanya. Untuk apa? Ya itu tadi Bapak Ibu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan di sekolah kita. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, profil pendidikan yang terdapat dalam plafon rapor pendidikan merupakan laporan hasil evaluasi layanan pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu mengatakan bahwa ini adalah untuk memberikan gambaran kepada sekolah kita terhadap layanan yang telah kita berikan kepada stakeholder, itu adalah siswa, orang tua, anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, rapor pendidikan terdiri dari indikator-indikator di dalam dimensi-dimensi ya Bapak Ibu ya, yang merefleksikan 8 standar nasional pendidikan. Ingat ya, 8 standar pendidikan apa saja Bapak Ibu? Standar apa saja yang Bapak Ibu tahu? Standar isi, standar apa lagi? Proses. Ya, pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pembiayaan ya Bapak Ibu ya. Kemudian standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar penilaian. Ya, ingat itu udah lama ya. Mudah-mudahan tidak ada yang lupa 8 standar nasional pendidikan. Jadi Bapak Ibu, dalam 8 standar nasional pendidikan ini ada input, ada proses, dan ada output ya Bapak Ibu ya. Di mana Bapak Ibu dapat dilihat di
gambar di atas atau skema di depan Bapak Ibu bahwa untuk input adalah kompetensi dan kinerja GTK atau guru dan tenaga pendidikan bersama dengan pengelolaan satuan pendidikan. Ya Bapak Ibu ya. Kedua yaitu proses, mutu dan relevansi pembelajaran, dan yang untuk output Bapak Ibu, mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik dan pemerataan pendidikan yang bermutu. Ini termasuk input ya. Jadi dimensi dalam rapor pendidikan ini yang akan memberikan gambaran seperti apa sekolah kita masing-masing. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Lanjut dengan perencanaan berbasis data. Jadi baru-baru ini Bapak Ibu keluar istilah namanya perencanaan berbasis data. Jadi Bapak Ibu di sini akan dikelola, akan diurus, akan ditampilkan bahwa setiap sekolah itu harus berdasarkan berbasis data, begitu Bapak Ibu. Karena semuanya harus connect ya. Nanti tidak hanya dari isian-isian saja Bapak Ibu, namun akan dikonekkan dengan yang lain, termasuk itu BOS, ARKAS, gitu ya Bapak Ibu ya. Sarana prasarana ini akan include, jadi akan memberikan gambaran yang kompleks terhadap kondisi sekolah kita masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu ya. Di mana Bapak Ibu perencanaan berbasis data adalah sebuah perubahan kebiasaan untuk mendorong satuan pendidikan dan pemerintah daerah menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta gitu. Jadi kita kembali lagi yang lama Bapak Ibu, kalau mungkin selama ini sekolah kita belum berdasarkan fakta, belum sebenarnya, belum jujur, maka di dalam perencanaan berbasis data diharapkan sekolah kita itu sudah berdasarkan fakta yang sebenarnya. Kalau tidak berdasarkan fakta Bapak Ibu, nanti akan memberikan efek juga terhadap sekolah kita. Yakin Bapak Ibu? Yakin. Iya. Seperti apa dia Bapak Ibu? Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yang kedua melakukan refleksi, dan yang ketiga melakukan pembenahan seperti yang kita sampaikan tadi. Nah Bapak Ibu, ini telah disampaikan oleh Pak Isan dan Pak Sugi tadi ya Bapak Ibu ya, bahwa PAUD berkualitas sebagai kesamaan visi seluruh ekosistem. Jadi Bapak Ibu, kalau